Oke guys, hari ini kita akan membaca sebuah novel dari Cina yang seru banget, yang lucu banget, yang kocak banget. Pokoknya kalian wajib baca novel ini. Novel ini berjudul Perpustakaan Jalan Surga. Novel ini menceritakan tentang Zhang Zuan, yaitu nama karakter utama kita, yang melintasi ke dunia lain, mendapati dirinya menjadi guru yang terhormat. Seiring dengan transitionnya, sebuah perpustakaan misterius akan muncul di benaknya. Selama itu adalah sesuatu yang dilihatnya, terlepas apakah itu manusia atau objek, sebuah buku tentang kelemahannya akan secara otomatis disusun di perpustakaan. Dengan demikian dia akan menjadi tangguh dan hebat. Ini adalah kisah luar biasa tentang guru dan siswa merawat dan membimbing para ahli terhebat di dunia. Oke, kita langsung mulai aja guys ya. Penipu, penipu ulung. Raungan marah bisa terdengar dan suara langkah kaki di trotoar batu biru oleh seseorang yang melarikan diri bisa didengar. Zhang Zuan mengelurkan kedua tangannya tanpa daya. Aku bukan penipu, aku seorang guru akademi. Aku hanya ingin menjadikanmu muridku. Selain itu, apakah kamu harus menambahkan kata ulung sambil mengatakan bahwa aku penipu? Kamu membuatnya terdengar seolah-olah aku adalah penjahat yang tak terampuni. Setelah ia menyelesaikan gumamannya, dia mengingat kata-kata sang direktur. Ini sudah yang ke-17. Jika aku masih gagal menemukan siswa hari ini, aku harus berkemas dan pergi besok. Zhang Zuan bukan orang dari dunia ini, tetapi pustakawan sekolah menengah biasa. Dia hanya mengingat jalan api dan kemudian tidak ada lagi. Ketika dia bangun, dia sudah berada di dunia ini. Dunia ini seperti yang digambarkan dalam novel, jalur seni bela diri dihormati dan pemerintahan yang kuat. Awalnya dia berpikir bahwa setelah melintasi dia akan menjadi bakat yang tidak berguna dan akhirnya ditolak oleh tunangannya. Setelah itu dia akan menyerang balik, menampar mereka di wajah mereka, dan hidupnya akan berjalan dengan lancar sejak saat itu. Sepertinya dia telah memikirkannya setelah tiba di hari ini. Dia menyadari bahwa dia bukan murid tetapi guru. Guru paling menyedihkan di seluruh akademi. Ceramah-ceramah orang lain selalu dipenuhi dengan orang-orang yang banyak menemukan diri mereka tanpa kursi. Di sisi lain, tidak ada satu orang pun di kelasnya. Sulit baginya untuk mengikat beberapa siswa, tetapi mereka akhirnya menamai dia sebagai penipu dan melarikan diri. Adapun alasannya, mengabaikan fakta bahwa orang yang tubuhnya diambil alih olehnya adalah guru terlemah di seluruh kampus dan ketidakmampuannya untuk memilih bakat. Yang terpenting dari semua itu adalah dia bahkan menyesatkan seorang siswa, menyebabkan budidaya untuk mengamuk. Ini seperti memiliki pasien yang mati di bawah catatan kamu. Reputasinya menurun dan dia dihina oleh semua orang. Bahkan siswa baru memilih untuk menjauh darinya, takut bahwa mereka akan berakhir dalam situasi yang sama jika mereka jatuh ke dalam cengkeramannya. Catatan prestasi yang buruk dan kurangnya murid menyebabkan dia mendapat peringkat sebagai yang pertama dari bawah di seluruh akademi untuk ujian kualifikasi guru tahun lalu. Dia bahkan mendapat nilai nol pertama dan hanya dalam seluruh sejarah akademi. Tertekan, dia menggunakan alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya. Pada akhirnya, tepat seperti yang dia inginkan, dia meninggal, memberikan kesempatan bagi Zhang Zuan untuk melompat. Oh, jadi ini ada seorang guru nih di akademi. Dia itu paling bawah, udah nggak ada siswanya, udah gitu dia menyesatkan itu tuh, ada satu muridnya menyesatkan dan budidaya jadi mengamuk, akhirnya dia mabuk-mabukan sedih terus meninggal. Akhirnya Zhang Zuan, tokoh utama kita, masuk reinkarnasi ke tubuh dia, tapi guru ini adalah guru terlemah. Oke, sampai sini udah ngerti ya guys. Pada awal masa jabatan baru, akademi mengeluarkan ultimatum kepadanya. Jika dia tidak dapat merekrut satu siswa untuk pelajarnya pada tahun ini, kualifikasinya sebagai guru akan dicabut. Hari ini sudah ada 17 siswa baru yang melewati ruang kelasnya. Pada akhirnya saat mereka mendengar namanya, semua dari mereka melarikan diri. Seolah-olah seorang wanita muda bertemu dengan seorang paman yang aneh, berlari sejauh yang bisa dilakukan oleh kaki mereka. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membujuk salah satu dari mereka. Ketika dia masih berpikir tentang bagaimana dia harus mengikat seseorang, dia melihat kepala seorang gadis dengan ekspresi bingung di pintu masuk. Bolehkah aku bertanya apakah ini ruang guru Lusun? Dia memiliki penampilan yang lucu dan elegan. Belum lagi suaranya yang manis.
Guru Lusun adalah guru bintang akademi. Pelajarannya selalu penuh dan banyak orang memilih untuk datang ke akademi karena ketenarannya. Aku akan membawanya. Melihat seseorang masuk ke perangkapnya, mata Zhang Zuan menyala. Mengingat semua jenis metode untuk bertindak keren dari kehidupan sebelumnya, dia duduk dengan tenang di kursinya dan berpose seperti orang ahli yang tercerahkan. Kamu ingin menjadi muridnya? Gadis muda itu menganggukkan kepalanya dengan marah ketika kekaguman muncul di murid-muridnya yang hitam pekat. Aku telah mendengar bahwa guru Lusun adalah guru yang paling luar biasa di Akademi Hongtian. Semua siswa yang dia ajar luar biasa dan bergabung dengan kelasnya adalah suatu kehormatan tersendiri. Oh, jadi ini di akademi, kampus namanya Akademi Hongtian ya guys. Guru Lusun ini guru yang paling terkenal lah. Semua orang mau belajar sama dia. Sedangkan Zhang Zuan, tokoh utama kita ini, yang guru yang terlemah. Nilainya pun 0, nggak ada siswanya. Oke, kita lanjut ya guys. Rumor mungkin tidak mencerminkan kebenaran. Guru itu seperti sepatu, yang penting cocok atau tidak. Tidak peduli seberapa baik dia memberi kuliah, jika teori-teori itu tidak sesuai dengan keterampilan yang kamu latih, kamu tidak hanya akan kesulitan untuk maju. Kekuatan kamu bahkan mungkin mundur. Bahkan jika seorang guru tidak terkenal, jika teorinya selaras dengan kamu masih dapat meningkat dengan cepat dan kultivasi kamu akan meningkat secara eksponensial. Begitukah? Aku juga mendengar kakak laki-lakiku mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. Gadis muda itu merenung sejenak, ketidakpastian muncul di matanya yang indah. Namun aku tidak tahu pelajaran apa yang cocok untukku, kata si gadis itu. Oke, melihat dia ada di kait, mata Zhang Zuan menyala. Dia ragu-ragu untuk sesaat ketika orang bijak besar seperti Karl Marx dan Friedrich Engels berkelebat satu demi satu dalam benaknya. Dia berpura-pura kesulitan dan berkata, pertemuan kita bisa dianggap sebagai takdir juga. Bagaimana dengan ini? Aku juga seorang guru di akademi ini. Aku akan membantu kamu melihat tulang, bakat, dan kepribadian kamu dan merekomendasikan guru yang cocok untuk kamu. Kalau begitu, aku akan menyusahkanmu, Tuan. Dia tidak berharap bahwa seorang guru yang ditemui dengan santai akan begitu akomodatif. Gadis itu segera mengangguk dengan penuh semangat. Perlihatkan kultivasi kamu terlebih dahulu. Mata Zhang Zuan setengah terbuka, memandang seolah-olah ini tidak mengganggunya. Iya nih. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan bersiul dari gelombang kejut pukulannya. Gelombang demi gelombang, energi spiritual berenang di sekitar tubuh gadis itu. Agar energi spiritualnya terkumpul dan bukannya terpencar. Belum lagi kuat, tapi tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki landasan yang besar. Baiklah, aku bisa mengatakan bahwa kamu telah berlatih dengan rajin dan rajin. Fondasi kamu solid, dan bakat kamu unggul. Kamu jenius yang sulit didapat. Setelah ia menyelesaikan rutinitas meninju, Zhang Zuan menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia meniru peramal nasib dari bumi. Kata-katanya licin dengan sejumlah interpretasi. Orang-orang yang mendengarkan tidak dapat menemukan kesalahan dengan kata-katanya dan sebaliknya. Mereka akan terkejut dengan seberapa akurat komentarnya. Terutama kekuatan di kakimu. Mereka seperti naga yang melingkar. Setiap gerakan seperti air yang mengamuk, penuh kekuatan. Selama kamu berlatih keras di masa depan, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah, kata Zhang Zuan. Guru, kakiku terluka. Tapi mengatakan bahwa itu sama saja dengan lumpuh. Gadis itu menyela monolognya dengan tatapan curiga di matanya. Terluka? Mata dan wajah Zhang Zuan memerah. Namun dia berkulit tebal sehingga orang lain tidak bisa mengatakannya. Dia terus omong kosong. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakannya? Aku tahu itu sejak kamu mengerahkan kekuatan kamu. Alasan mengapa aku mengatakan itu karena melalui kehancuran akan ada kelahiran kembali. Meskipun kaki kamu terluka, kamu secara tak terduga diberkati dengan kesempatan yang tak diharapkan orang lain. Selama kamu menangkapnya dengan benar, kerja keras kamu akan menjadi kekuatan terbesar kamu. Yang lain hanya bisa melihat dengan iri. Bagaimanapun, dia hanya membujuknya. Jika dia bisa meyakinkannya dengan omong kosong, dia akan omong kosong. Yang penting adalah untuk mendapatkan muridnya terlebih dahulu. Zhang Zuan ini pengen banget ya dapat murid ya, soalnya dia diancam kalau nggak dapat murid dia bakal ditendang dari akademi ini ya guys. Oke, kita lanjut. Kesempatan, guru. Peluang seperti apa itu? Mata gadis itu berbinar.
Setelah kakinya terluka, dia selalu merasa bahwa dia lebih rendah dari yang lain, menyebabkan dia memiliki harga diri yang rendah. Dia tidak berharap untuk tersandung pada keberuntungan karena kecelakaan seperti itu. Peluang ini dapat memungkinkan kamu untuk melonjak ke puncak dalam sekali jalan. Tidak akan sulit bagi kamu untuk menjadi yang pertama di antara mahasiswa baru. Lagi pula, bakat kamu luar biasa. Seorang jenius yang belum muncul dalam sejarah. Namun, kata-kata Zhang Wan terus berlanjut. Yang dia kekurangan sekarang adalah mengeluarkan manual telapak Buddha. Setelah mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang mampu menjadi yang pertama di antara mahasiswa baru, wajah gadis itu memerah dengan marah dan terus bertanya, "Namun bagaimana?" Namun, Zhang Zuan menghela napas. Ini adalah keluhan bahwa seorang bakat akan dikubur di tanah. Para guru yang mampu melihat kesempatan seperti itu tidak banyak jumlahnya di akademi ini, termasuk aku. Hanya ada 3, 2 lainnya sudah berhenti menerima siswa sejak 3 tahun lalu, jadi akan sulit bagi aku untuk bertanya kepada mereka juga. Berhenti menerima siswa? Awalnya gadis itu memiliki harapan tinggi untuk itu, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah suram. Kemudian, dia tampaknya mengingat sesuatu tiba-tiba dan berkata, "Mereka tidak menerima siswa tetapi guru. Apakah kamu menerima?" "Tentu saja," kata Zhang Zuan bersemangat. "Hanya saja, kamu juga bisa mengatakan, aku acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan. Dan aku tidak punya banyak waktu luang juga." Ekspresi kesulitan muncul di wajah Zhang Zuan. "Jika itu bukan batu giok yang bagus, aku tidak akan menerimanya dengan mudah. Bahkan jika jalur kita menyeberang." Aduh, sombong amat ya si Zhang Zuan ini ya. Sumpah, so jual mahal banget ya. Aduh. Oke, kita lanjut guys. Potong. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, gadis itu berlutut di lantai dan membungkuk. "Aku tahu Tuhan itu mulia, tetapi tolong terima aku sebagai muridmu. Aku akan berlatih dengan rajin agar tidak mempermalukanmu." Gelombang kegembiraan mengalir ke dalam hati Zhang Zuan. Meskipun wajahnya masih terlihat sulit, ada takdir di antara kita. Hanya saja, kamu juga bisa mengatakan, "Aku suka kedamaian." Sebagai muridmu, aku berjanji untuk tidak pernah mengganggu guru, kecuali itu darurat. Melihat bahwa dia sedikit tidak mau, gadis itu segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tulus di wajahnya. "Aku tidak punya banyak siswa, jadi sumber daya yang aku miliki tidak dapat dibandingkan dengan guru lain. Juga, kamu mungkin dikritik oleh orang lain." Zhang Zuan melanjutkan. "Begitukah? Aku telah mendengar bahwa sumber daya pelatihan itu penting." Gadis itu ragu-ragu. Jumlah sumber daya yang diklaim guru dari akademi terkait dengan jumlah muridnya, hasil mereka, dan berbagai faktor lainnya. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk maju dalam budidaya seseorang. Batuk-batuk. "Aku hanya mengatakan itu untuk mengujimu. Karena kamu bertekad dan tulus mengakui aku sebagai tuan kamu, aku dengan enggan akan menerima kamu." Melihat tanda-tanda keraguannya, Zhang Zuan memotongnya dan berkata, "Kartu identitas kamu. Jadi, begitu cepat," kata gadis itu bicara. Dia tidak berharap bahwa guru akan mengubah wajahnya secepat membalik halaman buku. Gadis itu sedikit terkejut ketika dia menggenggam token yang dilewati oleh Zhang Zuan yang mewakili identitasnya. Saat dia mempertimbangkan bahwa dia harus menegaskan hubungan, dia melihat guru Zhang Zuan yang pendiam menarik tangannya dan memotongnya dengan belati tajam. Setetes darah jatuh pada token giok. Wang. Lampu berkedip. Gadis itu sedikit tercengang. Bukankah guru mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati? Tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, bukan? Mengapa gerakannya begitu cepat dan bahkan belati dipersiapkan sebelumnya? Jadi gadis itu bingung ya guys. Tadi dia ragu-ragu, sombong, jaga gengsi tinggi, tiba-tiba ngelihat keraguan gadis itu dia langsung itu ya. Langsung ngambil belatinya dan meneteskan darahnya ke tokennya ya supaya dia resmi jadi murid dia. Oke, kita lanjut guys. "Mulai sekarang kamu adalah muridku." Setelah verifikasi melalui darah, Zhang Zuan menghela napas. Kemudian dia menganggap citranya sebagai ahli yang tidak duniawi. "Siapa namamu?" "Guru, aku dipanggil Wang Ying." Jadi cewek itu namanya Wang Ying ya guys. Mengetahui bahwa keputusannya tidak dapat dicabut, gadis itu tidak mengatakan apapun dan menganggukkan kepalanya. Ambil token identitasmu untuk mengklaim tempat tidur dan buku-bukumu. Juga cari penginapan
Cari penginapan kamu saat kamu sedang melakukannya. Kami akan mulai pelajaran besok. Temui aku di sini. Zhang Zuan mengibaskan tangannya. Ya. Wang Ying mengangguk dan berbalik untuk pergi. Akhirnya aku telah berhasil membujuk satu. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia adalah muridnya, Zhang Zuan menghela napas lega dan tersenyum. Ini benar-benar bukan tugas yang mudah. Jika bukan karena teknik dalam bertindak keren yang dia pelajari dari internet, akan sulit baginya untuk berhasil hari ini. Dengan satu siswa, ia akan dapat menghindari kemalangan diusir. Zhang Zuan merasakan beban di hatinya menghilang. Sejenak rohnya terasa jauh lebih santai. Obsesi yang melekat di otaknya menghilang secara bertahap. Tenang, sekarang aku ada di tubuhmu. Aku akan hidup dengan benar menggantikanmu. Zhang Zuan sebelumnya meninggal karena dia tidak dapat merekrut siswa. Jadi dia sangat menyesal di dunia ini. Sekarang ada seorang siswa di bawahnya. Obsesi terakhirnya memang hilang. Pada saat ini Zhang Zuan dapat dianggap akhirnya mendapatkan kontrol penuh atas tubuh ini. Ledakan, bam! Setelah mendapatkan kontrol penuh dari tubuh ini, Zhang Zuan ingin terus membujuk beberapa siswa lebih. Namun, dia tiba-tiba merasakan getaran di kepalanya saat dia mendengar suara lonceng kuno yang menyerang kepalanya. Langit dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk seperti anjing. Matahari terbenam dan bulan memudar. Ketidaksempurnaan muncul di langit dan bumi. Bam! Ledakan lagi. Sebuah jenis pepatah mendalam mengejutkannya. Setelah itu, sebuah istana raksasa muncul di hadapannya di kepalanya. Di atasnya 4 kata bersinar terang. Perpustakaan Jalan Surga. Membuka pintu, dia berjalan masuk. Rak buku tak terhitung jumlahnya berdiri tinggi dan kuat dengan semua jenis buku di atasnya. Akhir tidak bisa dilihat sekilas. Mungkinkah ini paket hadiah untuk Transcender? Perpustakaan? Sialan, aku adalah seorang pustakawan kehidupan aku sebelumnya. Tidak mungkin aku akan tetap sama di dunia ini juga. Paket kado orang lain adalah kakek tua, sistem, atau semua jenis barang yang dikuasai. Namun paket hadiah aku adalah perpustakaan. Zhang Zuan bisa merasakan pemandangan itu sebelum dia akhirnya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Perpustakaan? Untuk apa? Mungkinkah dalam perkelahian masa depan aku, ketika orang lain melemparkan pedang kepada aku akan melempar buku? Katanya. Dia menghela napas. Biarkan aku melihat buku apa itu. Merasa tak berdaya, Zhang Zuan meraih untuk mengambil buku dari rak buku untuk menentukan tujuan perpustakaan ini. Namun ketika ia berbaring, tangannya melewati rak buku menyebabkan dia mengambil udara tipis. Apakah kamu bermain denganku? Memberi aku perpustakaan namun mencegah aku mengambil dan membaca buku apapun. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Zhang Zuan terdiam. Keinginan untuk menangis menguasai dirinya tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Oh, jadi sebelumnya masih ada sisa Sutasro lah dari roh lama si Zhang Zuan ini. Pas dia terima satu siswanya, dia langsung menghilang. Ibaratnya keinginan terakhirnya tercapai lah guys. Akhirnya si Zhang Zuan ini mempunyai kontrol penuh atas tubuh barunya ini. Langsung dia ada perpustakaan itu di dalam pikirannya itu. Namanya Perpustakaan Jalan Surga. Ini sesuai dengan judul novelnya. Oke guys, kita lanjut guys ya. Setelah melihat sekeliling untuk waktu yang lebih lama, Zhang Zuan menyadari bahwa semua buku di perpustakaan seperti bulan yang terpantul di air. Tidak mungkin untuk mengambilnya dari rak. Dengan demikian ia kehilangan minat dan kesadarannya mundur dari benaknya. Waktunya makan siang. Setelah makan siang aku akan memikirkan cara untuk memujuk dua murid maksudnya guys ya. Melihat keluar jendela, tampaknya sekitar tengah hari. Dari 18 siswa yang datang di pagi hari, dia hanya berhasil mendapatkan salah satu dari mereka untuk bergabung dengannya. Tingkat penerimaannya sangat rendah. Dia tidak bisa melanjutkan dengan kecepatan ini di sore hari. Tidak peduli apa, dia adalah seorang transgender. Jika dia tidak dapat menipu orang-orang dari zaman kuno, bagaimana dia bisa dengan bangga mengatakan bahwa dia berasal dari dunia di zaman informasi? Oh, jadi dia balik ke zaman kuno guys ya, si Zhang Zuan ini ya. Merenggangkan punggungnya, dia berjalan keluar dari ruang kuliah menuju kantin. Sama seperti sekolah menengah atas dari kehidupan sebelumnya, kantin Akademi Hongtian agak besar. Ukurannya cukup untuk memungkinkan lebih dari 10.000 siswa makan di dalamnya secara bersamaan. 10.000 siswa. Besar banget ya kantinnya doang loh coy.
Oke, kita lanjut. Setelah berhasil merekrut seorang siswa, suasana hatinya terangkat. Karena itu dia memesan beberapa lauk lagi dan duduk di sudut untuk menikmati makanannya. Bukankah itu Guru Zhang? Sementara dia makan dengan gembira, ada sebuah suara terdengar. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria muda menatapnya dengan wajah tersenyum. Wajahnya tidak memiliki sedikit kehangatan dan sebagai gantinya dia memancarkan perasaan senyum palsu. Guru Chao? Zhang Zuan mengenalinya. Nama lengkap Guru Chao adalah Chao Xiong. Dia bergabung dengan akademi bersamanya. Dia suka membandingkan prestasi dengan orang lain dan memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan egonya. Pemilik tubuh sebelumnya tidak bisa menerima penghinaan. Itulah sebabnya ia mabuk sampai mati. Orang ini jelas memainkan peran besar dalam memberikan tekanan kepadanya. Hari ini, siswa baru melaporkan di akademi untuk memilih guru mereka. Bagaimana proses rekrutmen kamu? Menilai dari seberapa kamu masih ingin makan di sini, itu seharusnya tidak buruk. Lihat, ini adalah siswa yang telah aku rekrut. Semuanya berjumlah 12 orang. Aku di sini untuk membawa mereka makan sebelum menempatkan mereka di tempat tinggal mereka. Guru Chao memiliki ekspresi superior di wajahnya. Dia menunjuk ke belakang saat dia membual secara terbuka. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia ada di sini untuk sesumbar. Tidak ada dendam antara Zhang Zuan dan dia. Namun karena mereka datang ke akademi pada saat yang sama, sulit untuk menghindari perbandingan di antara mereka berdua. Karena itu, ia sering memanfaatkannya untuk membuat dirinya merasa unggul. Sekelompok pemuda mengikuti di belakangnya. Setiap dari mereka memiliki ekspresi yang hidup di wajah mereka karena mereka ingin tahu tentang hal-hal baru di sini. Tuan-tuan, izinkan aku untuk memperkenalkan kepada kamu semua. Ini adalah Guru Zhang, seorang selebriti di akademi kami. Dia adalah guru pertama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru sejak awal akademi kami. Dia menciptakan sejarah. Guru Chao memperkenalkan kepada banyak orang. 0 nilai dalam ujian kualifikasi guru. Aku sudah mendengarnya ketika aku sedang dalam perjalanan ke sini. Seorang siswa yang dia ajar menjadi gila dan hampir lumpuh. Aku juga pernah mendengarnya. Beberapa orang telah memberitahu aku sebelum aku datang untuk tidak memilihnya sebagai guru aku. Kalau tidak, aku tidak hanya bisa berkultivasi, itu juga sama dengan bunuh diri. Aku tidak berharap bahwa dia akan menjadi orangnya. Tidak disangka dia memiliki wajah yang baik hati. Mendengar perkenalan Chao Xiong, keributan terjadi di antara para siswa. Ada banyak unsur dalam ujian kualifikasi guru dan skor total akan diberikan berdasarkan evaluasi dari berbagai aspek. Dari itu, hasil ujian siswa juga berperan di dalamnya. Selama guru memiliki beberapa siswa, pasti akan ada hasilnya. Mendapat nilai 0 dapat dianggap sebagai membuat sejarah. Apakah kamu sudah selesai dengan perkenalan kamu? Menjelang keributan orang banyak, Zhang Zuan tidak marah. Orang yang mencetak 0 adalah Zhang Zuan sebelumnya. Apa hubungannya dengan dia? Katanya. Jadi si guru ini Chao Xiong mau merendahkan dia lah, mau merendahkan si guru Zhang Zuan ini ya guys ya. Jadi kan Zhang Zuan ini dianggap sebagai membuat sejarah karena dia dalam kualifikasi guru dapat nilai 0 dan belum ada sebelumnya kayak gitu, belum pernah ada, cuma dia doang nih. Jadi si Chao Xiong ini pengen merendahkan guru Zhang ini untuk menaikkan pamornya dia guys. Oke guys, kita lanjut. Namun bahkan jika dia tidak benar-benar marah, dia masih cukup kesal dengan tindakan guru Chao ini yang mengangkat posisinya sendiri dengan mengalahkan orang lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, setelah kamu selesai dengan perkenalan kamu bisa nyahlah, jangan ganggu makananku di sini, kata si Zhang Zuan. Chao Xiong tidak berharap bahwa orang ini tidak akan merasa malu bahkan ketika sejarahnya terungkap. Dia bahkan diminta untuk pergi. Wajah Chao Xiong menjadi gelap. Dia menjabat tangannya dan dengan gengsi seorang guru, dia berkata, agar kamu tidak mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, kamu telah memecahkan rekor akademi. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Malu? Mengapa aku harus malu? Kamu sudah mengatakannya sendiri. Aku telah memecahkan rekor dan menjadi orang yang terkenal. Semua mahasiswa baru tahu siapa aku. Namun bagaimana dengan kamu? Zhang Zuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah siswa di belakang punggung Zhang Zuan. Berapa nilai kamu dalam ujian? Apakah mereka tahu bahkan sebelum mereka datang ke akademi?
Apakah mereka tahu siapa kamu? Jika bukan karena desakan kamu sejauh kamu bahkan memperlakukan mereka untuk makanan, apakah kamu pikir mereka akan mengakui kamu sebagai guru mereka? Untuk tetap tidak dikenal sebagai guru, kamu masih berani menyombongkan diri sebelum aku. Apa yang kamu sangat banggakan? Jika orang lain mendapat skor 0 dalam pemeriksaan kualifikasi guru mereka, kepala mereka pasti akan tetap turun. Ketika mereka berada di luar karena takut memperlakukan diri mereka sendiri, namun orang ini justru sebaliknya. Dia gembira tentang hal itu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karenanya. Sebaliknya, ia membenci Cao Xiong karena tidak mencetak angka 0. Cao Xiong akan meledak. Kulitnya benar-benar terlalu tebal. Inti dari itu adalah dengan hasil seperti ini, bagaimana kamu masih bisa bangga pada diri sendiri? Para siswa di belakangnya saling menatap, bingung apa yang harus dilakukan. Bagaimana dengan reputasinya? Guru, bukankah dia terlalu memalukan? Malu, berkulit tebal, benar-benar lelucon. Di era di mana Zhang Zuan hidup, untuk menjadi terkenal, beberapa selebriti melakukan sebuah jenis perbuatan memalukan. Apapun yang kamu pikirkan, foto telanjang dan berita palsu, mereka tidak malu melakukan hal-hal semacam ini. Bahkan jika dia mendapatkan skor 0 untuk ujian kualifikasi guru, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang itu. Wajah Cao Xiong memerah. Pekerjaan utama seorang guru masih mengajar. Hari ini aku tidak akan berselisih dengan kamu. Mari kita hajar pukulan hanya setelah kamu mendapatkan siswa. Lalu kita akan melihat murid siapa yang lebih terampil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pada titik ini, percakapan antara pria dan wanita bisa terdengar di belakangnya. Guru itu benar-benar tidak buruk. Kepribadiannya juga baik. Suara gadis linglung terdengar. Keraguan bisa terdengar dalam nada bicaranya. Nyonya muda kedua, dengarkan kata-kataku. Sebelum kami berangkat, Tuan Muda telah mempercayakan aku untuk membawa kamu ke Guru Lusun. Namun kamu menolak untuk mendengarkan aku. Kamu bahkan membuat aku pergi. Mengabaikan itu, kamu memilihnya dari orang lain. Suara seorang lelaki tua terdengar. Nada frustasi bisa terdengar dalam nadanya. Guru itu tidak seburuk yang kamu katakan. Dia adalah orang yang baik. Dia berjanji akan membimbing aku. Dia mengatakan bahwa jika aku berlatih dengan benar, aku bisa menjadi yang terbaik dalam kelompok. Keraguan masih bisa terdengar dalam suara perempuan itu. Kamu masih ingin menjadi yang terbaik jika kamu belajar di bawahnya. Sudah merupakan berkah bagi kultivasi kamu untuk tidak mengamuk. Nyonya muda kedua, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah guru tak berguna yang paling terkenal di seluruh akademi. Dia mencetak 0 pada ujian kualifikasi guru terakhir. Nenek moyang kecilku, kamu lebih baik bergegas dan menarik lamaranmu. Kalau tidak, Tuan Muda akan membunuhku jika dia mendengar ini. Nada memohon muncul dalam suara pria tua itu. Kakak laki-laki. Mendengar pria tua itu berbicara dengan Tuan Muda, gadis kecil itu mulai ketakutan. Wajahnya berubah dan dia jatuh ke dalam dilema. Mendengar kata-kata itu, mata Cao Xiong yang pergi bersinar ketika ia tersenyum ke arah makan Zhang Zuan. Guru Zhang, mungkinkah wanita muda ini menjadi siswa yang baru saja kamu rekrut? Hahaha. Sepertinya itu tidak baik untukmu. Dia sepertinya berniat untuk mundur sebagai muridmu. Guru dapat memilih siswa dan juga guru dapat memilih siswa dan juga siswa dapat memilih guru mereka. Jika seorang siswa menemukan guru mereka tidak pantas untuk mereka, mereka dapat mengembalikan token yang diberikan kepada mereka. Suara keras Cao Xiong menarik sedikit perhatian. Duo nyonya dan pelayan yang sedang mendiskusikan menatap juga. Nyonya muda kedua, apakah dia guru yang baru saja kamu kenal? Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Zhang Zuan. Ya, gadis muda itu mengangguk. Orang tua itu segera berdiri dan berjalan kepada Zhang Zuan. Guru Zhang, nyonya muda keluarga kami telah memutuskan untuk menarik diri dari pelajaran kamu. Liu tua. Dia tidak berharap gerakan lelaki tua itu begitu cepat. Wajah gadis itu memerah dan dia bergegas. Dia menatap Zhang Zuan dengan ekspresi minta maaf dan berkata, Guru, Dia adalah siswa yang baru saja diterima Zhang Zuan, Wang Ying. Wang Ying, kamu tahu bahwa aku tidak menerima siswa. Alasan mengapa aku menerimamu adalah karena jalan kami menyeberang. Mengapa kamu ingin menarik diri dan menyerah pada kesempatan yang begitu bagus? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi murid aku, tetapi aku menolak mereka? Tentu saja Zhang Zuan tidak akan membiarkannya, yang dibujuknya dengan susah payah untuk melarikan diri. Dengan demikian dia mengasumsikan nada yang sangat tua. Apa-apaan?
Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya yang menyadari latar belakangnya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir pingsan. Kakak, bisa kamu setidaknya memiliki rasa malu? Apa yang kamu maksud dengan menolak untuk menerima siswa? Persimpangan jalan dan banyak orang yang ingin menjadi siswa kamu. Kamu jelas adalah orang yang tidak dapat merekrut siswa manapun. Di bawah interogasinya, Wang Ying segera melambaikan tangannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang memotongnya. Ya, melihat betapa tidak jelasnya simpanan muda keduanya, lelaki tua Paman Liu melangkah maju. Guru Zhang, simpanan muda kedua keluarga kami telah memutuskan untuk menarik diri dari kelas kamu. Dia merasa sulit untuk mengungkapkan secara verbal. Aku akan bergantung kepada kamu untuk prosedur penarikan. Menarik? Kelopak mata Zhang Zuan berkedut. Kamu harus mempertimbangannya dengan benar. Kamu akan meninggalkan reputasi buruk karena menarik diri dari kelas guru. Akan sulit bagi guru lain untuk menerima kamu. Apa kamu akan merusak kehidupan nyonya muda kamu hanya karena kekerasan kepala kamu? Bisa kamu bertanggung jawab? Ini Liu Tua membeku. Siswa dapat menarik aplikasi mereka, namun ini akan menjadi penghinaan bagi guru. Selain itu, jika kamu bisa meninggalkan yang satu ini, itu berarti kamu juga bisa meninggalkan yang lain. Biasanya siswa seperti ini dengan catatan buruk tidak akan diterima oleh guru lain. Oh, jadi gini guys, si Wang Ying ini ngedengar percakapan guru Zhang Zuan sama si Cao Xiong tadi ya. Ternyata guru ini dia kan baru tahu nih, kalau guru dia nih yang baru jadi guru dia ternyata guru yang dapat nilai 0, guru yang terkenal bodoh lah. Terus dia mau menarik diri kan, disuruh sama pelayannya kan, karena disuruh sama tuan mudanya, nonanya ini suruh ke guru lusun. Cuma kan dia langsung ke Zhang Zuan ini kan, disuruh narik, tapi kalau dia narik dari si Zhang Zuan dia akan punya catatan buruk karena dia udah ibaratnya mengkhianati guru. Jadi takut guru lain dikhianati juga sama dia. Makanya si Liu Tua ini pelayannya bingung. Oke, kita lanjut guys ya. Lagi pula, bagi seseorang yang telah menghina prestis para guru, tidak ada yang mau menerima siswa semacam itu. Selain itu, menerima siswa berarti menghina guru di wajahnya. Semua orang adalah kolega, jadi tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung teman sebaya mereka atas seorang siswa. Pelatihan di akademi seorang siswa dapat dianggap hancur jika mereka tidak dapat menemukan seorang guru. Liu Tua masih cukup bertekad beberapa saat yang lalu, namun mendengar kata-katanya, dia berada di posisi yang sulit. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan. Jika masa depan nyonya muda kedua ditunda karena ini, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tenang, nyonya muda kedua, keluarga kamu memiliki bakat yang baik. Aku akan mengajarinya dengan baik. Dia pasti akan mendapat nilai bagus. Melihat bahwa Liu Tua bimbang, Zhang Zuan mulai membujuknya juga. Betapa lucu. Bagaimana ia bisa memberikan bebek yang sudah matang terbang menjauh? Tahan di sana. Siapa bilang tidak ada guru yang mau menerimanya? Nona muda, jika kamu menarik diri dari guru di sini, aku akan menerima kamu sebagai murid aku. Sebelum Zhang Zuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Cao Xiong melangkah maju dengan tanggapan yang terbentang dengan megah. Dia baru saja kehilangan muka di depan Zhang Zuan. Sekarang kesempatan muncul di hadapannya. Bagaimana bisa melepaskannya? Cao Xiong, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Zhang Zuan menjadi gelap. Ingin melakukan? Tunas yang baik akan sangat disayangkan untuk sia-sia. Jika dia menarik diri dari kelasmu, aku akan segera menerimanya. Bagaimanapun, mereka datang ke akademi untuk belajar. Jadi wajar bagi mereka untuk memilih guru terbaik untuk membimbing mereka. Dan bukan seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Terkekeh, Cao Xiong terlihat ceria. Hehehehe. Memburu siswa dari aku di depan umum. Apakah kamu pikir aku tidak akan melaporkan ini ke Biro Pendidikan Pusat? Ini bukan hanya pertengkaran biasa, tetapi perburuan umum seorang siswa. Meskipun akademi mendorong para guru untuk memilih siswa mereka dengan bebas, mereka tidak mengampuni siswa yang menyambar seperti ini. Saat itu terjadi, tidak hanya itu akan mempengaruhi hubungan antar guru, itu juga dapat mempengaruhi budaya sekolah. Memburu siswa. Kamu berbicara terlalu banyak. Paling-paling mari kita memiliki kompetisi yang adil. Mana HCT-nya di samping. Kami akan membiarkan siswa memilih sendiri. Apakah kamu berani menyetujuinya? Cao Xiong berkata.